Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat karena keterbatasan waktu, kita sebenarnya jujur saya agak sungkan juga ngomong di depan masyaikh-masyaikh ini. Ya, nggak tahu apa yang mau disampaikan. Namun untuk mengisi waktu kita hanya melihat dari sisi watawasau bil haq watawasau bis sabr, dan bab untuk kita saling mengingatkan. Maka dalam tujuan ini ada beberapa poin yang ingin kita kembali ingatkan. Ya. Pertama yang ingin kita ingatkan adalah sebagaimana kita ketahui, tujuan hidup kita adalah ibadah. Sesuai dengan pelajaran awal-awal kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ini semua sudah kita faham. Dan kita pun mengetahui serta memahami bahwasanya apapun rutinitas kita, ketika hal itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka ini termasuk ibadah sesuai dengan definisi seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya apapun rutinitas kita, aktivitas kita, maka itu bila dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu adalah ibadah. Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau yang kita lakukan itu berada di dalam koridor ridho dan cinta Allah, berarti kita berada di tujuan penciptaan kita. Berarti kita menunaikan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan, yaitu ibadah. Nah, banyak orang keliru di dalam memahami ibadah, di mana dia mengira ibadah itu hanya terbatas kepada ibadah-ibadah yang disebut dan diistilahkan dengan ibadah mahdhah. Ya, sehingga dia tidak memandang apa yang dia geluti di dalam profesinya, dalam pekerjaannya. Dia tidak melihat dan memandang itu adalah ibadah. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman dikatakan oleh para ulama, ketika orang-orang yang beriman menunaikan rutinitas dan aktivitasnya, ketika dia menunaikan itu sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Maaf, dalam sebuah hadis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dalam sebahagian atau bagian dari anggota tubuh kita. Ini kiasan bahasa Nabi. Bid itu artinya bagian. Bagian dari sesuatu yang utuh, bagian itu disebut dengan bid'un. Ya, ini bahasa kiasan Nabi ketika Nabi menyebutkan, yaitu terkait, maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait kemaluan. Ini maaf, saya mohon maaf, tapi ini adalah kiasan yang dimaksudkan oleh Nabi. Maksudnya ketika seseorang dalam pasangan hidup suami istri,
dia menunaikan kebutuhan biologisnya. Seorang suami menggauli istrinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Itu akan dinilai dan dihitung oleh Allah sama dengan sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah itu sebuah kebutuhan di dalam hidup?" Artinya, dalam batas usia, ketika seseorang memasuki usia untuk berumah tangga, itu akan menjadi perjalanan di kehidupan rumah tangganya dalam kebutuhan biologis. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan menghitung itu sebagai sedekah. Artinya bukan hanya sebatas seseorang melampiaskan kebutuhan biologisnya, melampiaskan tuntutan jasadnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan dan memberikan nilai sama dengan sedekah. Makanya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah itu kebutuhan? Bukankah itu sesuatu yang memang ada di dalam kehidupan pasangan suami istri?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aitum in qada syahwatahu fi haram aw alaihi wizrun?" Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, bagaimana menurut kalian jika seseorang menyalurkan syahwatnya itu pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah dia berdosa? Pasti semua akan mengatakan iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ketika dia menempatkan dan menyalurkan syahwatnya itu pada sesuatu yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi ibadah. Maka itu adalah sesuatu yang diberi ganjaran oleh Allah, seumpama kata Nabi SAW seperti sedekah. Nah, artinya di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menunaikan rutinitas kita, maka akan berbeda nilainya di sisi Allah ketika kita menunaikan rutinitas kita tadi. Contoh ringan, dua orang yang misalnya kita keluar dari masjid ini, ya, keluar dari masjid ini, masing-masing kita pasti akan pergi ke tempat di mana tadi dia letakkan alas kakinya. Secara spontan kita akan keluar, maka kita akan memakai alas kaki kita. Dua orang yang sama mengerjakan pekerjaan yang sama, tapi akan beda nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala ketika ada niat di dalam hatinya, ketika ada di hatinya dia mengingat bagaimana rutinitasnya tadi bernilai ibadah di sisi Allah. Si A ketika mengenakan alas kaki itu, hatinya berkata bahwasanya ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Nabi suka mendahulukan yang kanan, termasuk fi tana'ulihi, ketika Nabi mengenakan alas kakinya. Dia melakukan itu padahal sama-sama memakai sandalnya. Tapi akan berbeda antara si A dan si B yang tidak ada rasa dan niat seperti itu dalam hatinya, akan berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama mengatakan, apa kata para ulama? Adatu ahlil iman ibadah, wa ibadatu ahlil ghaflah adah. Ya, antum pegang kaidah ini. Ini ungkapan para ulama. Para ulama mengatakan adatu ahlil iman, kebiasaan, rutinitas, apa yang biasa dilakukan oleh seseorang di dalam hidupnya. Bahkan sampai-sampai pada hadis yang pertama kita bacakan, seseorang menunaikan tugasnya sebagai suami untuk istrinya. Padahal kebutuhan hidupnya, kebutuhan biologisnya. Tapi itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika yang melakukan itu adalah seorang mukmin, seorang mukmin yang selalu ingat tujuan hidupnya.
Padahal dia melakukan rutinitasnya. Apa yang dia lakukan? Semua akan bisa menjadi ajang untuk dia menunaikan tujuan hidupnya, yaitu ibadah. Sedangkan kata para ulama, wa ibadatu ahlil ghaflah, jangankan hal-hal yang biasa, ibadah sekalipun bila dilakukan oleh seseorang yang berbeda dengan hati seorang mukmin, dia melakukan itu asal, ghaflah, enggak awas orangnya. Ya? Maka kendati pun yang dia lakukan itu ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nilainya tak ubah seperti hanya rutinitas. Nah, pada poin ini kita ingin saling mengingatkan. Lihat dan pandang rutinitas kita, aktivitas kita di bawah naungan Yayasan An-Najiyah ini bukan hanya sebatas rutinitas di mana di sana kita beraktivitas, tapi jadikan itu sarana untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidup kita. Jadilah seorang mukmin yang sadar akan pekerjaannya. Karena apapun yang kita geluti, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan hari-hari kita berlalu sia-sia tanpa ada nilai ibadah atau nilai akhiratnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwatal iman. Satu hal yang kita syukuri, kita beraktivitas di bawah payung yang sama-sama kita yakini, yang sama-sama kita sadari ini adalah jalan keselamatan yang berada di atas din ar-Rasul. Artinya, program-program yang kita jalani mulai dari kurikulum, pendidikan, dan yang lainnya, insya Allah dengan apa yang kita yakini, kita berada di jalan yang tepat, jalan yang lurus. Maka ini satu hal yang kita syukuri. Satu hal yang harusnya kita syukuri. Maka apapun kebaikan yang kita transfer kepada anak-anak didik kita, di bagian manapun posisi kita, bahkan mungkin karyawan yang bekerja, memberikan kenyamanan, kemudahan, fasilitas, apakah itu bagian dapur dan yang lainnya, untuk santri-santri yang betul-betul berada di jalan yang hak, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini satu hal yang harusnya kita syukuri. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahannya. Berbeda kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berada di bawah naungan yang walaupun kita misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah beri hidayah, ya, kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Antum berada di lingkungan ini, alhamdulillah antum bisa menjalankan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, sunnah-sunnah yang antum sudah fahami, yang antum sudah ketahui. Mungkin ada di antara kita yang juga mungkin sebelumnya pernah berkiprah di lingkungan-lingkungan, maaf, yang tidak berbeda di sana mana sunnah, mana bid'ah. Yang di sana ada kemungkaran-kemungkaran. Antum akan sulit untuk berbuat. Ya, saya tidak mengatakan bahwasanya apa yang saya lakukan itu adalah hal yang seharusnya dijadikan contoh, tidak. Tapi memang sulit untuk kita berhadapan, berbaur, berbuat di lingkungan-lingkungan yang kadang kala hati kita mengingkarinya. Antum masih syukur. Antum berada di sini,
apapun aktivitas, apapun acara-acara, antum berada di atas apa yang antum yakini, kebenaran, sunnah. Bagaimana ketika antum hadir, berada di lingkungan, di kondisi di mana apa yang ada di depan antum itu bertentangan dengan hati nurani. Sementara ini adalah sebuah kewajiban. Yang Anda maksudkan seperti ini. Misalnya kayak antum di sini. Ada imbauan dari pihak manajemen bahwasanya guru-guru dan karyawan diwajibkan untuk mengikuti acara daurah. Antum dibawa ke yang benar. Antum belum atau mungkin ada di antara kita yang merasakan bagaimana kalau kita menjadi guru, ngajar, ya, di sekolah yang berbeda dengan keyakinan kita. Bayangkan. Sementara antum harus hadir. Himbauan, surat keputusan yayasan kepada guru-guru dan karyawan untuk tepat masuk ke masjid jam hari ini tanggal sekian, jam sekian, ya, untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara antum memahami itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan antum. Ya, lalu ada catatan di bawahnya, absensi berlaku. Apa yang antum akan lakukan? Antum tidak akan dibawa ke hal-hal yang seperti itu, yang bertentangan dengan sunnah, yang bertentangan dengan apa yang antum yakini sebagai agama antum. Syukuri. Ya, syukuri. Bagaimana kalau antum ada di lingkungan yang kita mesti berhadapan dengan hal-hal yang seperti tadi? Jangankan itu, penampilan antum saja akan disorot. Begitu antum masuk gerbang sekolah itu, semua guru-guru memandang antum dengan celana antum yang cingkrang. Enggak enak, akhi. Belum lagi acara ini dan sebagainya. Sehingga apa? Harusnya sebagai seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala sudah terangi hati kita dengan hidayah sunnah, kita berada di lingkungan yang tepat yang harusnya kita syukuri. Antum tidak mengalami hal-hal seperti itu. Saya ngajar di Akademi Keperawatan Aisyah Padang. Itu ada 4 sampai 5 tahun saya ngajar. Akademi Keperawatan. Ya. Ada kelas. Di dalam kelas itu saya yang paling ganteng. Mahasiswi semua. Udah akademi perawat Aisyah lagi. Mendingan kalau akademi perawat negeri itu masih mending. Baru beberapa tahun berjalan baru menerima mahasiswa dia. Itu pun paling banyak dari satu kelas itu 2 orang mahasiswa. Yang lainnya mahasiswi semua. Dalam perjalanannya beberapa bulan kuliah awal kemudian ada acara. Kalau duniawinya Masya Allah. Saya masih ingat waktu itu di awal-awal 2000-an itu ada acara pemasangan kap. Banyak acaranya di Akademi Keperawatan itu. Ada pengambilan sumpah. Dan kita para dosen wajib hadir. Memang dapat fasilitas. Itu acara dulu kalau tidak salah saya di Pangeran Beach. Itu acaranya. Memang kita dapat fasilitas di situ. Tapi bertentangan nurani kita. Alhamdulillah. Ya, begitu saya tahu kondisinya, belum lagi kita duduk di situ, itu sudah menggelegar itu musik. Kita datang masuk itu disambut dengan musik. Belum lagi nanti ada march ininya. Walaupun kita tidak ikut bernyanyinya, tapi kita ada di sana. Bagaimana bertentangan dengan hati nurani kita. Antum tidak mengalami itu. Saya pernah juga hampir 5 tahun saya mengajar di MAN 2 Padang,
Gunung Pangilun. Tapi begitu saya diminta ngajar, saya tahu kondisi-kondisi yang akan saya alami. Makanya di awal saya minta kepada kepala sekolahnya. Saya katakan begini, Pak. Pertama, saya minta izin kalau saya ngajar di sini, saya hanya berada di sekolah waktu mengajar. Ini yang pertama. Nah, saya punya alasan. Kenapa? Karena saya akan setting waktu saya, mungkin di sekolah jam pertama, jam kedua. Jam ketiga sampai siang, itu saya ngajar di Akbar. Saya punya alasan. Sebenarnya kita punya tujuan, supaya waktu kita tidak habis di situ. Itu tujuan saya pertama. Saya sampaikan. Permintaan saya pertama diikuti. Yang kedua, Pak. Maaf, saya Bapak minta di sini mengajar. Ya, saya minta dari awal saya tidak bisa diberi tugas untuk menjadi guru piket. Alhamdulillah 5 tahun saya ngajar di MAN, saya nggak pernah dapat jadwal piket. Ada 1 hari guru mesti piket. Yang ketiga, maaf Pak, Senin saya nggak bisa masuk. Jadi saya bisa masuk hanya Selasa sampai Sabtu. Tahu nggak antum tujuan kenapa saya nggak bisa masuk hari Senin? Nah, jadi kita mesti men-setting itu bagaimana menyelamatkan agama kita. Yang kalau kita tidak melakukan itu di awal, ya akan banyak hal-hal yang lain. Nah, sekarang ibaratnya gini loh. Antum tidak mesti melihat rambu-rambu ini, mesti cari jalan berbelok. Enggak. Ibaratnya antum sudah berada di tempat yang tepat, antum duduk di begini aja, itu sampai. Ah, begitulah kira-kiranya. Kenapa antum tidak bersyukur? Kenapa antum tidak jadikan itu sebuah pertimbangan di mana antum berada di lingkungan yang tepat? Maka tumbuhkan rasa empati. Kalau kita menyadari kita berada di tempat yang tepat, tumbuhkan rasa empati kita. Tumbuhkan rasa memiliki. Sehingga bagaimana seseorang ketika dia tahu ini adalah barang dia. Jangan jauh-jauh. Antum mendambakan ya smartphone yang antum butuhkan. Kayaknya begini, kayaknya begini. Akhirnya antum berusaha dan dapat itu. Pasti antum akan berusaha untuk menjaganya. Pasti antum akan berusaha untuk menyadarinya bahwasanya oh inilah jenis smartphone yang antum inginkan, yang antum dambakan. Kendaraan juga begitu. Ada rasa kita. Begitu kita mendambakan kendaraan yang kita inginkan, kita berusaha akhirnya Allah kasih rezeki, pasti kita ada rasa memiliki yang tinggi. Ada rasa sayang kita kepada barang tersebut. Nah inilah ikhwatal iman, poin yang juga harus kita tanamkan. Antum tidak sulit lagi untuk mencari jalan, memikirkan ini, bernegosiasi dengan ini. Antum tak perlu pikirkan lagi itu. Antum sudah berada di tempat yang tepat. Tinggal jalankan tugas. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ikhwatul iman, yang antum juga harus tanamkan di dalam diri antum. Hadis Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Nabi mengatakan, innallaha ahabba ahadan amila amalan idza atqanahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai seseorang
amila amalan, yaitu seseorang yang mengerjakan satu pekerjaan. Idza atqanahu, apabila dia mengerjakan, menggeluti pekerjaannya itu dengan cara profesional. Maka dari hadis ini, ikhwatal iman, profesionalitas di dalam tugas ini adalah bagian dari agama. Alladzi nadinu bih, adalah jalan ajaran agama yang mesti melekat di diri kita. Apapun bagian rutinitas kita. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan amila amalan, menunjukkan keumuman. Maka sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, kul kullu ya'malu ala syakilatih. Masing-masing kita menjalankan tugas kita. Apa yang menjadi fungsi kita di bagian dan divisi kita yang telah menjadi job desk kita, maka tunaikan itu dengan profesional. Kenapa ikhwatal iman? Kenapa ini bagian dari agama? Kenapa ini adalah bagian dari agama? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan ini dengan mahabbatullah. Ini bukan hal yang sepele. Sama-sama nggak tahu ibu-ibu ini ada di mana. Terima kasih, sama-sama. Ya, ini bagian dari agama. Profesionalitas dalam tugas dikaitkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, dikaitkan dengan cintanya Allah kepada seorang hamba. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah ahabba abdan, mencintai seorang hamba. Dalam riwayat yang lain, ahabba ahadan. Maka ini adalah bagian dari agama. Bahkan ikhwatal iman, kalau kita lebih dalam lagi melihat, saat kita lalai akan apa yang menjadi tugas kita dalam pekerjaan, ya, bukan hanya menguap dan hilang dari diri kita cinta Allah. Walaupun di awal kita mengatakan profesionalitas di dalam tugas itu adalah bagian dari agama, karena Nabi mengaitkannya dengan cinta Allah. Ini pertama. Bahkan kalau kita lebih menyelami lagi, ikhwatal iman, bukan hanya sampai di situ. Ketika kita punya perjanjian kerja, kontrak kerja, ada bagian dari job desk yang kita abaikan, maka ikhwatal iman, hati-hati. Kalau tadi kita mengaitkan itu dengan cinta Allah, yang kedua, selami lagi, ini juga nanti berhubungan berkaitan dengan kehalalan rezeki. Hati-hati. Nabi SAW mengatakan al-muslim ala syurutihim. Hati-hati. Seorang muslim itu sesuai dengan apa yang telah dia sepakati. Ibu-ibu, kalau ada yang sibuk, silahkan keluar aja. Ya, kami tidak tahu apa aktivitasnya, apa rutinitasnya, tapi daripada mengganggu lebih baik keluar. Ya,
Jadi saya katakan bukan hanya terkait dengan cinta Allah, tapi ini terkait dengan kehalalan rezeki. Jangan antum anggap sepele. Nabi SAW mengatakan al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu wajib menunaikan apa yang telah menjadi kesepakatannya. Maka hati-hati. Bukan terkait diri kita, tapi juga terkait dengan apa yang kita suapkan kepada keluarga kita, kepada anak kita. Bayangkan itu. Kenapa antum tidak melihat dari sisi itu? Ketika antum tidak profesional, tidak tunaikan apa yang telah menjadi kesepakatan antum. Apa yang menjadi job desk antum? Hati-hati. Al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim wajib menunaikan apa yang telah menjadi kesepakatannya. Apa yang telah menjadi akadnya. Makanya ini bukan masalah profesional, ini bukan hanya masalah tuntutan karir dan sebagainya. Tidak. Bukan hanya sekadar masalah kita akan menjadi the best employee. Bukan. Menjadi karyawan teladan. Bukan. Ini lebih dari segalanya. Ini terkait agama kita, terkait akhirat kita, terkait kehalalan. Apa yang kita makan, apa yang kita suapkan ke anak kita. Hati-hati. Kita tahu kok. Hadis Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan apa? Kullu ma nabata min suhtin fannaru aula bih. Barang yang haram yang kita suapkan kepada keluarga kita, dan dari itu anak kita tumbuh, siap-siaplah. An-naru aula bih. Neraka lebih pantas untuknya. Yang kedua, kita tahu apa pengaruhnya. Memang antum tidak mencuri. Memang antum hanya menerima gaji antum. Tapi ketika antum digaji pada pekerjaan yang tidak antum tunaikan, apa antum di situ? Hati-hati. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Inna rajula yutilu fis safar. Seseorang di dalam safar yang panjang. Salah satu waktu dan momen seseorang memiliki tempat yang mustajab di dalam berdoa, yaitu seorang musafir. Asy'atha wa aghbar. Ya, dia lusuh, dia berdebu. Dalam perjalanan yang panjang. Yamuddu yadahu ila sama. Pada kondisi itu dia pun menengadahkan tangannya ke langit. Dia berdoa, dia meminta kepada Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Dia berdoa. Apa kata Nabi SAW? Wa ma'kaluhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa ghudhiya biharam. Yang dia makan haram. Mungkin jenisnya yang dia makan halal, tapi dia beli itu dari penghasilan yang bukan hak dia. Wa mashrabuhu haram. Minumannya juga begitu. Wa ghudhiya biharam. Dan dia tumbuh dari barang yang haram seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Fa'anna yustajabulah. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Maka ikhwatal iman, sadari, al-muslim ala syurutihim. Ini kewajiban. Ini terkait dengan hak antum. Ya? Makanya kaum muslimin, saya masih ingat di masa hidupnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh berdomisili di daerah Unaizah, sekitar 500 kilo dari kota Madinah. Beliau domisili di sana. Di musim haji dan di bulan Ramadan, itu Syekh Utsaimin ke Mekah. Ramadan, full Ramadan, dan musim haji. Begitu juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Beliau berdomisili di kota Riyadh, ibu kota kerajaan Saudi Arabia, sebagai ketua mufti kerajaan ketika itu.
Ramadan dan musim haji, Syekh bin Baz itu ke Mekah. Kalau Syekh bin Baz selama di Mekah, beliau di masjidnya. Di Mekah, di bagian di daerah Aziziyah, itu semua orang tahu. Masjid Syekh bin Baz. Itu beliau bangun dengan harta pribadi beliau sendiri. Dan Ramadan serta musim haji, Syekh bin Baz stay di sana, di masjid itu. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ramadan dan musim haji itu beliau biasanya di Masjidil Haram. Ada kajiannya di lantai 2. Itu Syekh Utsaimin. Waktu itu di bulan Ramadan, saya masih ingat. Di bulan Ramadan, itu keluar pengumuman pemerintah. Bahwasanya masa tugas sampai waktu cuti bersama Idul Fitri itu sudah keluar keputusan ketetapan dari pusat, dari kerajaan. Kalau saya tidak salah waktu itu libur bersama sebelum Idul Fitri itu H-3. Ya, saya masih ingat itu. Kalau tidak salah H-3. H-3. Nah, waktu itu di 10 malam terakhir kita tahu itu masa orang melakukan iktikaf. Ya. Dan saya hadir di majelis itu ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan biasanya beliau dalam kajiannya itu membahas ayat-ayat yang dibaca oleh imam ketika sholat. Antum kalau lihat majelisnya Syekh Utsaimin itu beliau duduk di kursi, bagian depan ini anak-anak. Ya, bagian depan sini penuh nih anak-anak kecil. Duduk di situ. Karena biasanya Syekh mengawali kajiannya itu dengan bertanya. Apa yang dibaca oleh imam waktu sholat tadi? Oh, anak-anak pada nunjuk. Ya, pada nunjuk. Lalu disuruh oleh Syekh baca. Baru beliau menjelaskan, enak pokoknya majelis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Masya Allah. Ya. Nah, ketika itu beliau juga sering dialog dengan audiennya. Ketika dialog itu, beliau bertanya ke salah satu audien yang hadir. Beliau tanya, ketika itu sudah masuk malam 10 terakhir. Artinya orang-orang yang iktikaf itu sudah masuk masjid. Sudah masuk tempat iktikaf. Lalu ditanya oleh Syekh, hal anta mu'takif? Ya, Syekh bertanya, ente iktikaf? Dijawab oleh orang itu, iya. Lalu Syekh terus membahas kajian. Kemudian entah apa pembicaraan Syekh sampai di posisi Syekh menanya dia kerja apa, usahanya apa. Dia bilang dia di Baladiyah. Baladiyah ini sama dengan ya di kantor pemerintahan. Ya. Hanya dalam dialog ketika Syekh memberikan pengajian. Lalu kemudian Syekh tanya, ente kan pegawai. Pegawai di pemerintahan. Tapi kok ente bisa itikaf? Padahal negara sudah memberikan keputusan libur bersama itu H-3. Artinya, berarti dia apa? Berarti dia itikaf cabut dari kantornya. Kan begitu. Sampai di titik itu, langsung Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merah mukanya, beliau marah. Beliau marah. Nah, di sini adalah poin berikutnya yang harus kita sadari. Di mana seorang muslim selain daripada keyakinan dan ilmu yang harus dia pelajari terhadap agamanya, pemahaman terhadap agamanya, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya. Ada satu poin pembelajaran yang tidak boleh kita lupakan. Seorang muslim mesti faham apa yang harus dia jadikan sebagai skala prioritas. Sebagian menamakan itu dengan istilah fikih prioritas. Apa kaitannya? Kita semua mengetahui bagaimana besarnya keutamaan iktikaf.
Apalagi ketika itikaf itu di Masjidil Haram. Dan ini yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, marah ketika itu beliau di majlisnya. Lalu beliau katakan, sama dengan yang tadi kita bacakan, al-muslim ala syurutihim. Kalian punya kontrak kerja, kalian adalah para pegawai. Yang mana dia cabut dari kantornya hanya untuk iktikaf. Bukan kita menyepelekan iktikaf, ikhwatal iman. Bukan kita menyepelekan keutamaan iktikaf, apalagi di Masjidil Haram. Tapi kita harus faham mana yang harusnya kita jadikan sebagai skala prioritas. Menunaikan tugas, apa hukumnya? Apa hukumnya? Wajib. Iktikaf, walaupun itu di Masjidil Haram. Apa hukumnya? Sunnah. Maka apa bedanya ketika kita melihat seseorang, dia ingin menggapai keutamaan Qiyamul Lail. Dia gapai keutamaan Qiyamul Lail. Dengan bacaan yang panjang, berdiri salat yang lama, sampai dia 3 juz dalam Qiyamul Lail di malam itu. Tapi kemudian setelah itu kebablasan salat subuh. Mana yang lebih utama? Perlunya seorang muslim memahami yang tadi kita katakan, yang disebut dengan fikih prioritas. Hati-hati. Apalagi ketika kita mengabaikan kewajiban kita, yang sudah tadi kita garis bawahi, al-muslim ala syurutihim, untuk sesuatu yang tafih, untuk sesuatu yang sepele. Nah, ujung-ujungnya kembali ke poin yang tadi kita katakan. Profesionalitas itu adalah bagian dari agama. Lihat kaitannya, urutannya. Bagaimana Nabi SAW menempatkan itu sebagai dasar di mana Allah mencintai seorang hambanya. Idza atqanahu, ini yang pertama. Selami lagi lebih dalam ketika Nabi mengaitkan bahwasanya wajib untuk kita menunaikan apa yang telah menjadi akad kita, kesepakatan kita. Kalau tidak, apa hukumnya? Yang kita makan, yang kita suap. Tidakkah ini akan mempengaruhi ibadah kita? Dan ini salah satu poin yang nanti akan kita ulas di dalam acara daurah kita. Kehalalan makan. Kehalalan dari rezeki. Nah, seorang muslim mesti khawatir tentang itu. Ya. Bahkan kalau kita melihat lagi, ketika kita tidak menunaikan apa yang menjadi hal yang wajib demi mengajar sesuatu yang sunnat, atau kadang-kadang kita tinggalkan sesuatu yang wajib karena sesuatu yang ya sepele sebenarnya, suatu hal yang harusnya tidak menjadi alasan tapi bisa kita jadikan alasan. Tapi begini pula, gimana menurut antum? Kalau seandainya hujan nih, antum harus masuk kerja, lalu hujan, itu ada dispensasi atau tidak? Kira-kira? Saya tidak tahu selama ini gimana. Yang bekerja di sekolah, yang karyawan yang lain, ada di yayasan dan sebagainya. Kalau hujan, boleh enggak jadikan hujan sebagai alasan? Hah? Selama ini boleh atau tidak? Tinggal WA aja. Maaf ketua, hujan. Boleh atau tidak? Hah? Selama ini gimana? Boleh? Dikasih dispensasi? Boleh? Boleh tidak datang kalau hujan? Boleh terlambat?
Ah? Kalau hujan lebat, mungkin boleh. Mungkin kan antum kira-kira. Akhi, nih, ana ingin sampaikan begini. Kita harus hati-hati. Apapun itu, ini adalah agama kita. Jalan hidup kita yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kecenderungan kita, ini maaf. Dan inilah yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ada orang yang kata Allah dia celaka, wail. Siapa al-mutaffifin? Siapa itu al-mutaffifun? Allah mengatakan alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menimbang untuk dirinya, kalau dia menimbang untuk dirinya, artinya ketika dia belanja, dia sebagai pembeli, dia mau timbangannya harus apa? Harus apa? Mana ada pengen pas? Pasti apa? Nggak tambah dah. Nah, gitu. Tambah lah dah geleme-geleme kau dah. Pokoknya gimana? Angkanya itu naik. Itu kalau untuk dia. Tapi kalau untuk orang, itulah mutaffifin. Apa kata orang Minangnya? Tibu di mato bapiciang kan, tibu di parui, kalamak di awak. Kan gitu. Coba lihat segala sesuatu itu dari rasa tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bukan hanya kelamak hati kita. Bukan hanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, hati-hati di sini. Sekarang kembali saya tanya. Hujan jadi alasan dispensasi enggak? Dalam akad antum. Hah? Fattakullaha mastata'tum. Nah, ini yang saya mau. Masuk pancingan saya. Kita sering mengatakan fattakullaha mastata'tum. Udah. Ini kan hujan. Ini kan hujan. Masa sekolah aja tidak ada dispensasi terlambat? Allah aja bilang fattakullaha, bertakwalah kepada Allah semampunya. Kan gitu. Kembali lagi standar mampu tadi kan bisa di setel, masih bisa di setel kan? Kenapa orang lain mampu, kenapa kita tidak? Kan itu dia. Kembali hati kita tadi cenderung kemana? Seringnya kita manusia kalau sesuatu itu bisa di setel, kita biasanya nyetel mana yang ke berat kemana? Ke orang apa ke kita? Itulah kita manusia. Kemudian selain fattakullaha mastata'tum, kita beralasan, masa tidak bisa terlambat gitu. Orang hujan aja kok dispensasi enggak apa kita sholat di rumah. Ya enggak? Ya enggak, Pak? Sering kita menjadikan alasan. Orang kalau hujan saja, apa hujan saja, muazin langsung mengatakan apa? Sallu fi rihalikum. Salat di rumah. Nah, di sini ikhwatal iman, ya, sebagian orang menjadikan itu sebagai alasan. Ya. Dan dia kaitkan apapun di dalam rutinitasnya, di dalam aktivitasnya tadi di bawah itu. Salat saja kita dikasih dispensasi. Masa ini kan dunia? Disitulah salah kita. Salah di dalam penempatan dalil. Dalil itu tidak salah. Dalil itu mengatakan bolehnya adanya dispensasi bagi orang ketika hujan. Allah tidak mewajibkan dia. Kewajiban salat berjamaah itu tidak lagi menjadi wajib. Dengan alasan apa? Ada uzur, yaitu hujan. Sama dengan fattakullaha mastata'tum.
Ketika kita bermuamalah dengan Allah, disitulah untungnya kita bermuamalah dengan Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi Pak, sekarang ini kita berbicara kaitan antum dengan Allah atau dengan manusia? Hah? Dengan manusia, Pak. Makanya, tadi kita sempat bicara-bicara sedikit tentang itu. Disitulah Rahman dan Rahimnya Allah. Betul, itu kita akui. Tapi kalau antum bawakan kembali kepada profesional, di sisi manusia, di mata manusia, antum tidak bisa jadikan itu alasan. Maaf komandan, maaf bos, hujan. Kan ada mantel. Maaf komandan, saya nggak punya mantel. Kamu kan terima gaji untuk bisa beli. Antum nggak akan bisa beralasan tuh di depan manusia loh. Betul, itu ketika berkaitan dengan salat berjamaah, antum diberi dispensasi. Itulah rahmat rahim Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita tempatkan itu segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya? Kecuali kalau memang sudah ada kesepakatan. Ya udah, kalau hujan kita kasih dispensasi. Ya maklumlah, sayang kita nanti ini aset-aset umat, ustadz-ustadz ini kan pada sakit, biarlah. Oh, oke. Tapi kalau seandainya dalam kesepakatan antum datang jam sekian, pulang jam sekian, tidak ada alasan hujan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, poin yang terakhir, ya, sebelum masuk waktu asar, poin yang terakhir yang ingin kita saling mengingatkan adalah di mana apa ya poin yang mau saya sampaikan. Profesionalitas udah, kemudian fikih prioritas udah, apa lagi ya? Tadi ingat saya, sekarang lupa. Nah, itulah yang teringat. Tadi ada satu poin lagi yang ingat saya mau saya sampaikan, tapi saya lupa apa ya yang mau saya sampaikan itu. Ya, intinya seperti tadi lah. Ya. Pandang pertama ibadah itu ada pada rutinitas kita, bisa jadi ibadah. Tinggal kita bagaimana kita menjalankannya sesuai pada yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bahkan poin di pertama ini, ingat, ada ungkapan para ulama, adatu ahlil iman ibadah wa ibadatu ahlil ghaflah ada. Ya. Kemudian yang kedua, antum syukuri, antum berada di kendaraan yang tepat. Antum tidak perlu memikirkan lagi gimana ya supaya saya selamatkan agama saya, enggak lagi. Ya. Antum mesti pandai. Ketika antum berada, tadi saya contohkan, bagaimana kalau antum berada di lingkungan yang bertentangan dengan agama antum. Antum tidak diminta, tidak dihimbau, tidak diwajibkan kok. Untuk apa? Untuk menghadiri acara-acara yang di sana kemungkaran, yang acara-acara di sana ada bid'ah. Antum berada di tempat yang nyaman sebenarnya. Ya. Yang ketiga, apa? Al-itqan fil amal. Ini terkait di mana Allah menjadikan itu standar untuk Allah mencintai seorang hamba. Jadi ini bukan masalah duniawi, tapi ini masalah agama. Ya. Kalau antum lebih dalam lagi, ini berkaitan nanti dengan rezeki yang antum makan. Berhubungan dengan keberkahan hidup, berhubungan dengan apa? Istijabatud doa. Dikabulkannya doa. Al-muslim ala syurutihim. Makanya antum harus lihat mana yang menjadi skala prioritas. Jangan jadikan alasan-alasan yang sepele untuk meninggalkan hal yang wajib. Ya. Ini juga harus kita camkan. Ini dia yang terakhir yang harus kita pahami adalah
di mana ya ada sebuah buku kutip kecil. Judulnya Hukukun da'at ilaiha al-fitrah wa qarraraha asy-syari'ah. Ada yang pernah lihat baca buku itu? Baca nggak usah lah, lihat aja cukup. Hukukun da'at ilaiha al-fitrah wa qarraraha asy-syari'ah. Terkait tentang hak dan kewajiban. Ada yang pernah lihat? Enggak pernah. Ya enggak tahulah siapa pengarangnya. Saya mau nanya, siapa pengarangnya? Pasti enggak tahu juga. Ya. Kitab itu dikarang, kitab kecil. Karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Poin yang ingin saya sampaikan, di muqaddimah kitab itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ya, antara hak dan kewajiban ketika tidak berimbangnya antara hak dan kewajiban dalam interaksi. Kepada siapapun kita berinteraksi. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban itu adalah pintu kehancuran. Pintu kehancuran. Ya. Masing-masing kita punya hak, punya kewajiban dalam interaksi. Jangan jauh-jauh. Interaksi kita sebagai seorang hamba dengan Sang Pencipta. Ada hak kita sebagai hamba, ada kewajiban kita yang menjadi hak Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang hamba tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Rabb-nya, itulah awal pintu kehancuran pertama. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencap dia sebagai hamba yang durhaka. Hati-hati. Dalam suami istri, ketika tidak berimbang antara hak dan kewajiban, si istri terlalu menuntut haknya, tapi tidak menunaikan kewajibannya. Disitulah awal keretakan rumah tangga. Begitu juga sebaliknya. Antara ar-ra'i war-ra'iyah, antara para umara, waliul amri dengan rakyatnya, ketika tidak ada kesamaan di dalam menunaikan kewajiban dan hak, maka itulah awal kehancuran sebuah negara, sebuah pemerintahan. Antara anak dan orang tua juga begitu. Antara atasan dengan karyawan, antara pihak manajemen dengan fungsional, struktural dengan fungsional. Begitu. Maka apapun di dalam masalah interaksi, kita harus menjaga apa yang menjadi kewajiban kita, dan kita jangan menuntut lebih dari apa yang menjadi hak kita. Itu pesan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya tadi. Ada yang bisa mengulangi judul kitabnya tadi? Hukukun da'at ilaihal fitrah wa qarraraha asy-syari'ah. Di muqaddimahnya itu diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ikhwatal iman, ya, namanya manusia, namanya dalam kehidupan kita, nobody's perfect. Ya. Tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Sebagaimana kekurangan ada mungkin pada karyawan, maka kita pun tidak bisa tutup mata. Bisa jadi pada pihak manajemen pun ada kekurangan. Ya. Dalam hak dan kewajiban yang seperti itu, ketika kita berinteraksi, jangan kita keluar dari koridor kita. Yang ingin saya sampaikan adalah, bila mana ada hal yang mengganjal, sebagaimana himbauan pemerintah, utamakan dialog. Yang banyak terjadi, yang saya lihat, yang banyak terjadi, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh para karyawan terhadap atasan, itu yang ada bukan mereka menghadap, bukan mereka menyampaikan, tapi yang ada ghibah. Duduk di pojok sana ghibah.
Kok begini, kok begini, kok begini. Hati-hati. Ya. Ini sumber penyakit. Kalau memang tidak sesuai dengan apa, datangi, sampaikan. Ya. Terakhir, mungkin saya berbagi cerita, pengalaman. Saya pernah diminta untuk mengisi kajian buat karyawan dan para dosen di salah satu universitas swasta di Pekanbaru. Nggak usah saya sebutkan universitasnya. Awalnya saya diminta untuk pengajian. Ya. Ini maaf, mereka lebih cenderung kepada faham ikhwani. Para petinggi-petingginya. Salah satu universitas swasta. Saya diminta kajian di situ. Ustadz, kita mau kajian tafsir. Oke. Kajian. Itu kalau hadir di situ ownernya, ya, yang dia sekaligus rektornya di situ, oh itu khidmat pengajiannya, dosennya. Kalau owner ini tidak ada, itu dosen tuh kadang-kadang main handphone, main ini. Saya sampaikan langsung. Maaf Pak, ya, saya bukan minta dihormati, tapi hormati apa yang saya sampaikan. Saya tidak menyampaikan kecuali qala Allah, qala Rasul. Kira-kira Bapak kalau di kelas ada mahasiswa, ketika Bapak menjelaskan itu, Bapak di depan menjelaskan, ada mahasiswa yang lagi update status. Kira-kira gimana Pak? Baru diam. Sama dengan ibu-ibu belakang tuh. Saya nggak tahu yang ngomong, yang ngobrol, yang ketawa-ketawa itu guru atau apa. Kira-kira kalau ibu lagi ngomong di kelas, ada murid yang ketawa-ketawa itu di kelas, kira-kira gimana? Ini kan semua kembali kepada kewajiban kita tadi. Apa yang menjadi porsi kita, hak kita. Profesionalitas kita. Ya, yang intinya mau saya sampaikan bukan itu. Jadi ketika kajian, setelah kajian, habis itu saya dipanggil. Pak, Ustadz bisa masuk untuk mengambil kuliah, mata kuliah leadership. Waktu itu di fakultas untuk mahasiswa dalam jurusan psikologi. Saya bilang itu bukan background saya. Ya? Terus dia bilang, Ustadz, kita maunya materi kuliahnya itu dibawa semuanya ke agama. Akhirnya saya minta silabusnya. Dia berikan silabusnya. Saya tengok silabusnya tadi. Termakan oleh saya. Oke, akhirnya saya terima pinangannya. Saya masuk. Kealpaan saya ketika itu, saya tidak negosiasi gaji di awal. Nampak temakan nih. Oke, saya iakan. Oke, sip. Saya jalan. Tidak ada negosiasi, tidak ada pembahasan, tidak ada apa, tidak ada sign kontrak. Yang pasti saya masuk di sini sekian SKS, kan gitu. SKS-nya disebutkan, apa yang menjadi hak saya enggak. Tapi saya enggak masalah. Akhirnya saya masuk. Masuk saya. Ya. Begitu saya masuk pertemuan sekali, dua, tiga. Pas pertemuan kelima, itu mahasiswa saya di kelas itu guru-guru, polisi, ya, yang ngambil apa? Kuliah. Mereka udah pegawai, tapi mereka masuk kuliah. Di pertemuan yang kelima, masuk bendahara ke kelas. Lalu dia masukkan ini, Ustaz, ini apa? Ya udah, akhirnya saya tanda tangani. Tanpa saya melihat angka setelah sama dengan itu. Saya main tanda tangan aja. Lalu saya ke ruangan, saya lihat segini. Saya hitung-hitung. Nggak terima hati saya. Ustaz kan juga manusia. Ya? Gimana ya? Akhirnya saya datang, Pak. Maaf. Saya datang langsung ke rektor itu. Saya datang, saya bilang, maaf Kak, saya diminta pertama di sini isi kajian. Tapi kemudian saya diminta untuk masuk kelas. Masuk ke mahasiswa. Ya? Tentu di sini punya hitung-hitungan. Daripada hati saya berkata, daripada ini, saya bilang, maaf Kak, kalau segini, ini tidak lepas bensin saya Kak. Saya katakan gitu, jujur apa adanya. Terserah.
Saya nggak ngomong di belakang, nggak ngomong ke siapa-siapa, saya langsung datangi. Begitu saya sampaikan itu, dia jawabnya, iyalah Ustaz. Ya walhasil setelah itu selesai. Hati saya lepas, saya tidak berkata-kata, ya, saya tidak berbuat yang tidak, saya langsung datangi. Utamakan dialog. Paling-paling konsekuensinya dia mengatakan apa? Ya kalau kamu mau segini silahkan jalan, kalau enggak silahkan pulang. Kan gitu Pak. Ya udah kita terima apapun yang menjadi konsekuensinya. Yang ingin saya sampaikan di sini, kaum muslimin, bukan saya mengajak antum seperti itu, enggak. Mungkin antum tipe orang-orang yang qanaah, alhamdulillah. Ya, tapi saya yakin ada hal-hal yang seperti itu mengganjal di hati antum. Sudah, jangan jadi kanibal. Kita ini kan banyaknya ada hal yang mengganjal di hati kita, langsung kita berubah jadi kanibal. Ghibah itu kan sama, kita menjadikan diri kita kanibal. Orang yang ghibah sama dengan memakan apa? Bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Bagus kita ngomong terus terang. Kita sampaikan. Makanya itu yang saya katakan tadi, utamakan dialog. Sudah. Ghibah itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada apa? Akhirnya ghibah, 2 orang, 3 orang, akhirnya jadi konspirasi. Itulah yang jadi apa? Jadi akar penyakit jadinya. Maka kembali kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Jalani ikhwah. Apa yang menjadi keyakinan kita, agama kita, apapun aktivitas kita. Mungkin itulah kelompok-kelompok dari apa yang tadi kita sampaikan. Waktu jua membatasi kita. Mudah-mudahan antum bisa mengambil kesimpulan dari perkataan dan apa yang kita sampaikan tadi sebagai bahan untuk kita membenahi diri kita. Waktu juga membatasi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.